Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Rijal Faruqi, Maulidia Rosmadini Yaksa, Ibnu Chandra Tribata, dan Firdaus, kelas 4B Strategi Pemasaran, akan mempresentasikan hasil pembinaan UMKM Toko Opak Mang Duloh. Profil UMKM. Nama pemilik adalah Abdullah atau biasa dipanggil Mang Duloh. Nama usaha Opak Mang Duloh. Bidang usaha makanan tradisional, alam usaha di Desa Puspasar, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Tahun berdiri 2013 dan jenis usaha adalah perseorangan. UMKM Opak Mang Duloh merupakan usaha di bidang makanan, khususnya makanan tradisional. Usaha ini sudah cukup lama karena dimulai sejak tahun dari 2013. Produk dari UMKM ini adalah makanan tradisional, yaitu opak. Dalam mempromosikan produknya, Toko Opak Mang Duloh hanya mendirikan sebuah toko di daerah Karawang. Karena usahanya hanya terbatas dengan satu toko, ada beberapa kekurangan yang dihadapi oleh Toko Opak Mang Duloh. Berikut ini, kami akan memaparkan hasil binaan UMKM kami. Yang pertama dari analisis SWOT, yang kedua dari strategi pemasaran, yang ketiga dari progres UMKM Toko Opak Mang Duloh, dan yang keempat dari target pencapaian. Analisis SWOT UMKM. Analisis SWOT UMKM Toko Opak Mang Duloh yang pertama ada strengths, yaitu memiliki bahan baku singkong yang baik, memproduksi opak secara berkelanjutan, ketiga, dan memiliki rasa opak yang baik. Selanjutnya ada bagian B, weakness. Yang pertama, memiliki tempat baik untuk memproduksi opak maupun untuk pemasaran opak tersebut kurang bagus. Yang kedua, pelayanan toko opak tersebut yang kurang ramah terhadap konsumen. Yang ketiga, tidak memiliki inovasi terhadap produk opak sehingga konsumen jenuh terhadap produk yang ditawarkan. Yang terakhir, ada penjualan produk hanya terbatas dengan satu toko. Yang selanjutnya ada bagian C, yaitu opportunities. Bagian pertamanya yaitu harga opak yang cukup terjangkau oleh pendapatan masyarakat. Yang keduanya, bahan baku singkong yang mudah diperoleh. Yang ketiga, masyarakat Indonesia yang rata-rata menyukai produk olahan singkong, salah satunya yaitu opak. Yang terakhir yaitu ada threat. Yang pertama, adanya pesaing baru penjual opak, dan yang kedua, kurangnya dukungan dari pihak pemerintah untuk mengembangkan UMKM tersebut. Yang terakhir, tidak adanya standar produksi maupun legalitas serta sertifikasi produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Progres UMKM Toko Opak Mang Duloh. Pekan pertama, Toko Opak Mang Duloh membuat akun media sosial dan mulai mempromosikan usahanya melalui media sosial. Pekan kedua, Toko Opak Mang Duloh membuat kemasan baru untuk menarik konsumen. Pekan ketiga, Toko Opak Mang Duloh membuat stiker dengan desain yang baru. Before dan after Toko Opak Mang Duloh. Adapun before UMKM Toko Opak Mang Duloh sebelum kami bina, yang pertama adalah promosi penjualan masih manual, yang kedua penjualan masih sedikit, yang ketiga stiker masih menggunakan desain lama, dan yang keempat kemasan lama masih menggunakan plastik. Adapun after atau setelah UMKM Toko Opak Mang Duloh kami bina, yang pertama adalah promosi penjualan menggunakan media sosial, yang kedua penjualan sudah meningkat 3 kali lipat, yang ketiga stiker sudah menggunakan desain yang baru, dan yang keempat kemasan baru sudah menggunakan styrofoam. Target pencapaian. 1. Setelah Toko Mang Duloh membuat kemasan yang baru, Toko Mang Duloh dapat menjual opaknya sebanyak 15 bungkus per hari yang sebelumnya hanya terjual berkisar rata-rata 5 bungkus per opak. 2. Toko Mang Duloh berhasil mendapatkan order online setelah menjual opaknya di media sosial. Yang ketiga, setelah Toko Mang Duloh berhasil meningkatkan penjualannya dan mendapatkan orderannya di media sosial, akhirnya Toko Mang Duloh mendapatkan penghasilan dan laba yang meningkat. Yang keempat, target penjualan dengan harga 10.000 per bungkus. Total yang dijual sebanyak 15 produk. Penjualan akan lebih banyak mendapatkan untung dengan menaikkan harga jadi 10.000 per bungkus, maka 15.000 per bungkus dikali 10.000, maka hasilnya yaitu 150.000 per hari. Dengan penjualan yang dilakukan ke berbagai tempat, maka akan lebih cepat, mudah untuk mencapai target yang ditentukan. Kesimpulan, opak merupakan makanan ringan yang berbahan dasar singkong dan cara pembuatannya tidak begitu sulit.
Untuk menarik banyak konsumen, opak diolah dengan berbagai macam rasa seperti rasa original, keju, balado, BBQ, dan lada hitam, dan rumput laut. Peluang bisnis opak sangat menjanjikan karena beberapa alasannya, yaitu pertama, bahan dasar mudah didapat, kedua, sasaran konsumen mudah dicari, ketiga, tidak membutuhkan banyak karyawan, yang keempat, peralatan memproduksi mudah didapat. Saran untuk UMKM Opak Mang Dulo ini, masukkan saran dari kelompok kami, yaitu pada bagian official store offline-nya, untuk menggunakan banner atau spanduk pada toko tersebut agar terlihat lebih jelas oleh konsumen ataupun orang yang berulang pada jalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Ibnu Chandra Terbata. Saya di sini ingin menganalisis atau ingin bertanya-tanya kepada perusahaan yang kita pernah program dan memperkembangkan perusahaan tersebut, yaitu perusahaan UMKM. Di sini saya bersama pemilik toko UMKM tersebut yang bernama, silakan Pak memperkenalkan diri. Iya, di sini Bapak tokonya di daerah mana ya Pak? Saya di daerah Bunder. Oh, Bunder berarti kecamatannya kecamatan Pedas. Oh, Pedas. Ininya berarti kabupaten Masuk Kerawang ya Pak juga ya Pak? Iya. Nah, di sini saya ingin izin Pak, mau bertanya. Di sini tuh harga opak Bapak itu dijual per bungkusnya berapa ya Pak? Saya jual per bungkus 9.000. Oh, kalau per hari itu bisa laku berapa ya Pak kalau opak tersebut Pak? Ya, saya jujur kalau per hari bisa menghabiskan 5 bungkus atau 6 bungkus Oh, itu per hari Pak? per hari. Oh, terus setelah membuat kemasan yang baru, yang setelah kelompok kami menerapkan kepada toko Bapak itu, ada kenaikan berapa ya Pak? Alhamdulillah, semenjak ada Per hari itu? per hari ada UMKM, perusahaan kami, dagang kami udah meningkat. Jadi berapa bungkus ya Pak per hari? Biasanya 6 bungkus, sekarang udah mulai sampai 20 bungkus per hari. Oh, 20. Oh, meningkat sekali ya Pak ya? Alhamdulillah udah meningkat. Terus di sini saya juga mau menanyakan ya Pak, gimana tanggapan Bapak setelah menjual opak di medsos yang saya terapkan ke Bapak juga kan, saat menjual di online gitu Pak. Sekarang penjualannya gimana ya Pak? Apakah meningkat ataukah tetap saja seperti itu atau gimana? Enggak deh, alhamdulillah sekarang meningkat, beda dengan yang dulu. Dulu saya susah sekali, sekarang alhamdulillah sejak ada medsos dagang saya enak, banyak yang pokoknya cepet gitu. Dari sana dari sini. Banyak dikenal juga ya Pak? Banyak kenal nama saya di daerah saya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya juga mau menanyakan Pak, setelah menaikkan harga opakan, setelah waktu saya memprogram di sini bertanya dulu, sebelum saya bertanya Bapak kan per bungkusnya itu kan 9.000 ya. Nah, sekarang harga per bungkus kan naik 10.000 kata Bapak tadi. Nah, setelah menaikkan harga 10.000 per bungkus, menjadi perharinya itu mempunyai penghasilan berapa ya Kak? Apakah meningkatkah menaikkan harga tersebut, ataukah menurunkah, apa gimana kah gitu? Bukannya menurun deh, alhamdulillah meningkat. Dari dulu 9.000 sekarang jadi 10.000. Alhamdulillah pendapatan dulu 50, sekarang sampai 200 satu harinya. Oh, lumayan juga ya Pak. Tapi Alhamdulillah. misalkan ya Pak, kalau misalkan ada Bapak itu mempunyai, kan misalkan potongan harga, misalkan beli 10 gratis satu, atau ke diskon apa gitu, atau mengurangi harga tersebut untuk menarik pelanggan, atau melakukan itu nggak Pak? Awalnya ya melakukan itu untuk Oh. mengikat customer saya. Oh, seperti itu Pak. Iya. Sepertinya pertanyaan saya menanyakan tentang program saya kepada Bapak sudah habis. Terima kasih atas waktunya Bapak. Maaf kalau saya mengganggu waktu Bapak. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf Pak. Makasih Pak. Ya sama-sama. Kat.